Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah saat teduh pagi hari ini dengan penuh sukacita. Untuk itu mari kita awali dengan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini untuk kami bersama-sama untuk membangun ibadah saat teduh pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami, agar ibadah kami saat ini dari awal hingga selesainya nanti semua dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai yang ke-29. Saya akan membacakan satu ayat nas yang akan kita pergumulkan bersama-sama, yaitu di ayat yang ke-17. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, renungan pagi saat ini saya ambil dari Pancaran Air Hidup tanggal 2 November tahun 2021. Dan judul renungan firman pada saat ini yaitu diberi judul Cerita Kehidupan. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, zaman yang terus berkembang saat ini membuat banyak orang tidak bisa jauh dari gawai atau handphone yang dimilikinya. Orang lebih banyak melihat dan membaca status kabar berita yang ada di media sosial, atau chatting yang ada di WhatsApp, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Hal ini yang membuat sebagian orang pada akhirnya enggan untuk berlama-lama membaca buku cerita, membaca novel yang dalam bentuk buku. Dan hal ini dianggap sesuatu yang membosankan, dan orang sekarang lebih suka dengan yang instan. Padahal banyak yang menarik dari buku cerita-cerita itu. Misalnya, jika memperhatikan sampulnya, atau alur ceritanya, atau para tokohnya, karakternya, dan yang terpenting biasanya di dalam sebuah cerita itu, buku cerita ada pesan yang bisa kita ambil, atau yang lain-lainnya. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini, Alkitab juga berisi tentang berbagai cerita atau kisah kehidupan dengan sejarahnya yang panjang, yang dibingkai dengan rencana Allah, yakni rencana keselamatan. Dengan mengenang dan memaknai kisah dari tokoh Alkitab akan membantu kita untuk senantiasa berefleksi atas kehidupan yang kita jalani. Seperti yang dilakukan Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar, Stefanus mengisahkan kembali tentang kisah perjanjian Allah dengan Abraham, perjalanan hidup bangsa Israel yang harus melewati penderitaan di tangan Firaun, hingga perjalanan kehidupan Nabi Musa. Di situ tujuannya memaparkan fakta itu.
Jadi bukannya untuk menarik simpati para pendakwanya, tetapi Stefanus ingin menegaskan bahwa Tuhan akan terus menyertai umatnya, sebagaimana rencana Tuhan untuk memelihara Israel. Maka kemudian bertunaslah karena kasih Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan mempunyai rencana. Israel yang sekarang termasuk kita, yaitu Tuhan memberikan tunasnya, yaitu sebagai penyelamat dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dari judul cerita kehidupan, kita semua pasti mempunyai cerita kehidupan yang berbeda-beda. Dan tentunya cerita kehidupan itu ada yang mengesankan, mungkin juga ada yang memalukan dalam kehidupan kita. Ketahuilah di situ cerita kehidupan yang sudah kita lalui itu adalah sudah direncanakan oleh Tuhan. Namun di dalam perjalanan kehidupan, iblis diberi kuasa juga untuk mencobai setiap kita. Kalau kita mempunyai cerita kehidupan yang tidak menyenangkan, marilah kita menyadari bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia, apalagi bagi Tuhan, segera kita selesaikan, segera kita hentikan. Mari kita bertelut kepada Tuhan untuk meneruskan cerita kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti rindu hidup kita mempunyai cerita yang baik, mempunyai ending yang bahagia. Yang terlebih, cerita kehidupan kita membawa sukacita bagi keturunan kita dan keluarga kita. Kita jangan terus bergelut di dalam sebuah cerita kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita segera menyadari, kita kembali kepada Tuhan, agar Tuhan terus memproses, memberikan kemampuan untuk kita menjalani kehidupan yang diberikannya, hanya bertelut kepadanya, hanya berserah kepadanya. Kalau kita terus berkutat di dalam sebuah kehidupan, cerita kehidupan yang tidak mengenakkan, tentu saja itu akan membosankan. Kita saja kalau melihat sinetron yang ceritanya tidak selesai-selesai di itu saja juga bosan. Tetapi Tuhan Maha Murah, Tuhan memberi pengampunan kepada kita, dan Tuhan terus memberi kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita setia kembali kepada Tuhan dan menurut kepada didikan Tuhan. Lalu bagaimana kita untuk bisa mematuhi, untuk bisa menyadari bahwa cerita kehidupan kita ini untuk terus dijalankan oleh Tuhan dengan sesuatu, walaupun kita dalam pencobaan, tetapi tangan Tuhan tetap menyertai, yaitu kita diajarkan untuk menghargai kehidupan itu sebagai anugerah dari Tuhan, yaitu yang membawa kita menyadari bahwa segala sesuatunya sudah ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Memang di dalamnya terkadang kita berjumpa dengan berbagai karakter. Mungkin cerita kehidupan kita juga mengalami jatuh bangun, perjuangan hidup kita yang tiada henti dan belum berakhir. Sebab memang cerita kehidupan masih akan berlanjut. Cerita kehidupan itu selesai pada saat kita
dipanggil Tuhan. Untuk itu marilah kita manut kepada Tuhan. Ketika cerita kehidupan kita masih berlanjut, maka tetaplah meyakini bahwa Tuhan serta tetap ada melindungi kita dan menyertai kita, dan biarlah kehendak Tuhan adalah yang akan terjadi, dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan kita mbalelo, jangan kita terus untuk maunya kita sendiri. Serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang memproses. Karena kita semua pasti menginginkan mempunyai cerita kehidupan yang membawa nama baik bagi keluarga dan anak-anak kita. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tuhan sudah merancangkan skenarionya yang baik untuk masing-masing orang. Tetaplah setia dan tetaplah bertelur di hadapan Tuhan untuk menjalani proses-proses kehidupan, agar ending dari cerita kehidupan kita berkenan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan